Oke, baik. Selamat pagi, Pak Agus. Ya, pagi Pak. Sehat hari ini, Pak Agus? Ya, alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih atas waktunya. Eh, Nanti sebelum Pak Agus pembelajaran, nanti saya izin untuk ikut ya, Pak, pada Iya. kegiatan pembelajaran ini. Kemudian nanti saya ingin melihat kegiatan yang Pak Agus lakukan di kegiatan BBM pada kesempatan kali ini dengan materi apa, Pak, kira-kira yang mau disampaikan? Materinya ya sampaikan nanti kebugaran jasmani Pak. Oke, kemudian terkait dengan kompetensi itu nanti fokus pengembangan Pak Agus ada pada bagian apa, Pak? Nanti Kira-kira kita kembangkan di daya tahan tubuhnya anak. daya tahan tubuh sesuai dengan subtopik yang sudah ada. Berarti Ya, ini melanjutkan dari topik yang sebelumnya. topik sebelumnya. Oke, baik Pak Agus. Untuk selanjutnya kira-kira dari kompetensi yang tadi Pak Agus sampaikan, poin utama dari atau target pencapaian utama Pak Agus terkait dengan anak apa, Pak, kira-kira? Nanti biar kita mengetahui bahwa anak ini itu benar-benar bugar atau tidak. Jadinya kita perlu menerapkan beberapa topik itu. Nanti kita tindak lanjutnya nanti kita akan tes kebugaran atau tes fisik anak. Fisik anak. Di akhirnya gitu ya, Di Pak? akhirnya. Oke, baik. Kemudian area pengembangan utama terkait dengan pembelajaran yang Pak Agus lakukan ada pada bagian apa, Pak, kira-kira? Area pengembangan. Area pengembangannya nanti di apa ya? Apakah di model atau di apa? Ya, di modelnya nanti kita menggunakan cooperative learning, Pak. Ya, nanti kita sisipkan ya berdiferensiasi juga. Jadi beberapa model kita akan sisipkan. Selama ini sudah pernah melakukan itu belum, Pak? Sudah melakukan secara utuh atau belum, Pak? Kalau itu secara utuh belum, Pak. Nanti kalau yang kemarin-kemarin itu masih apa ya? Masih sisipkan. Jadi enggak menyeluruh. Ya. Nah, berdasarkan pengalaman Pak Agus waktu mengajar olahraga ketika di kelas sama di lapangan, sebenarnya lebih efektif di mana tuh, Pak? Kalau untuk olahraga sendiri itu lebih efektifnya di luar, Pak. Di luar jadi anak bisa ya namanya olahraga kan gerak ya, Pak ya. Nanti biar anaknya itu bisa bergerak. Kalau misalnya masih di dalam kelas itu anak sulit untuk bergerak. Ya. Nah, selama ini adakah hambatan yang ketika Pak Agus temui terkait dengan pembelajaran yang selama ini model-model yang sudah Pak Agus coba terapkan, ada hambatannya gitu, Pak? Untuk hambatan pasti ada, Pak. Nah, itu nanti apa yang kemarin itu masih apa ya, masih kurangnya apa ya, komunikasi. Jadi cara menyampaikan ke anaknya itu masih kurang. Jadi anak masih ada yang belum paham. Jadi harus apa ya, harus mendekat ya lebih detail lagi ke anak. Kita cara menyampaikannya biar anaknya paham untuk dipraktekkan ya, Pak ya. Pernah ada nggak, Pak, misalnya semacam kan ya anak-anak itu datang ke kelas atau mungkin ke lapangan gitu ya, sebelum Pak Agus menerapkan atau melaksanakan pembelajaran, anak-anak diajak katakanlah semacam kegiatan yang membuat mereka fokus itu, Pak, atau katakanlah seperti tarik nafas dulu atau ada apa gitu kegiatan itu kegiatan khususnya itu tidak mungkin itu, Pak. Lebih ke pemanasan biar ya stretching gitu biar anak kan biar tidak cedera juga. Misal kita langsung ke inti nanti takutnya anak mengalami cedera. Jadinya lebih ke itu sih, Pak, lebih ke pemanasan. Oke, baik. Terkait dengan yang Pak Agus sampaikan tadi, kira-kira kompetensi spesifiknya tadi adalah kebugaran ya, Pak ya? Iya. Nah, kalau dari kebugaran, sebenarnya kita bisa melihat tidak, Pak, dari hanya sebatas pandang kita ke anak saja atau memang harus dari gerakan atau aktivitas? Ya, dari kalau kita dari apa ya, kita lihat anaknya itu kelihatan itu bugar, Pak, tapi di dalamnya itu ternyata tidak. Jadi kalau misalnya untuk mengetahui bugar atau tidak ya dengan cara tes itu. Nah, indikator paling nyata, Pak, anak dikatakan bugar itu sebenarnya apa, Pak? Untuk bugarnya sendiri anak tuh tidak mudah lelah, Pak, dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kadang anak seharian full itu kan udah sekolah tapi apa sehabis pulang sekolah itu anak masih main. Nah, takutnya kan efeknya di pagi harinya tuh anak drop. Nah, semisal drop itu berarti anaknya itu belum bugar. Nah, karena seharian sudah beraktivitas tapi masih melakukan aktivitas lain. Nah, itu kan anak masih kelelahan. Dalam ya. Oke. Nah, adakah hal-hal yang sudah Pak Agus lakukan terkait dengan kebugaran anak yang sebelum kita masuk ke pembelajaran itu lakukan, Pak Agus lakukan?
misal meminta anak melakukan apa Pak di rumah gitu Ya kalau sebelumnya? menyampaikan itu saya sudah Pak menyampaikan anak ya setelah beraktivitas misalnya pulang sekolah itu anak harus apa misalnya anak diharapkan untuk beristirahat terlebih dahulu. Nah nanti malamnya mungkin jam tidurnya Pak, jam tidurnya nanti maksimal jam 9, misal jam 9 nggak bisa ya maksimal itu jam 10 itu anak sudah posisi tidur dan meninggalkan apa telepon atau HP Pak. Ya, adakah yang selama ini Pak Agus temui ketika pembelajaran dan anaknya pingsan Pak? Untuk sementara mungkin kalau Atau pingsan sakit? tidak Pak, Tidak. tapi kalau cedera mungkin ya berbenturan sama temennya itu Biasanya sering apa Pak? Cedera kaki, ya tangan? kebanyakan kaki Pak karena anak ya sukanya lari-lari terus Iya. terjatuh ke sandung temennya itu Saking bugarnya itu. ya itu Oke, aktifnya itu. baik terima kasih Pak Agus. Nah, kira-kira nanti Pak Agus akan mengukur ketercapaian kompetensi tadi itu berdasarkan poin-poin apa Pak? Ya topik-topik itu kan ada 7 Pak sebenarnya. Nah dari ketujuh itu nanti yang akhirnya sendiri yang terakhir sendiri itu nanti kita bisa mengetahui dalam berapa topik ini anak ini bisa menguasai atau bisa apa ya bisa melakukan yang tes-tes ini. Oh berarti anak ini Sudah bugar gitu. Terus nanti ya itu Pak dengan tes itu. Tes. Nah, pernahkah sejauh ini Pak Agus melaksanakan tes khusus sebelum pembelajaran atau sebelum materi yang Pak Agus sampaikan dimulai? Adakah trik khususnya atau tesnya gitu Pak? Kalau tes khususnya itu ada Pak, nanti anak di apa ya dicoba untuk permainan yang sederhana. Nanti ke tahap selanjutnya kan anak baru tes itu. Jadi sebelum tes itu udah ada permainan. Oh ini jenis yang akan diteskan. Jadi biar anak itu nggak kaget waktu tes. Oh ternyata sulit ya tesnya, padahal anak sudah melakukan jadinya paham. Ya oke baik Pak Agus. Nah tadi Pak Agus sudah sampaikan indikator ketercapaian. Nah selama ini kalau dari apa namanya model yang Pak Agus model pembelajaran yang Pak Agus coba terapkan, adakah hal-hal yang paling menarik Pak? Artinya mungkin dari model ini sebenarnya hasilnya baik, tapi mengandung kelemahan di bagian tertentu gitu. Adakah seperti itu Pak? Ya kalau untuk model misalnya, ya anak tuh lebih suka yang kompetitif Pak. Jadinya kompetisi gitu anak lebih suka. Iya lebih suka. Jadinya pasti saling berebut menang tuh Pak, namanya kompetisi kan masih ada yang menang ada yang kalah. Nah yang kalah ini kadang tidak terima. Nah itu kan mesti ya muncul dari situ permasalahannya, itu dari situ nanti ya kita mengondisikan ya harus menerima kekalahan ya sportif gitu. Ya oke baik, wah menarik sekali Pak Agus. Nah sebagai apa Pak guru olahraga, tentu Pak Agus punya penilaian terhadap anak-anak tertentu. Misalnya katakanlah kalau di kelas saya itu ada namanya Dito ya, yang katakanlah anaknya aktif sekali, atau mungkin Bagas yang ya seperti itu kondisinya. Kira-kira adakah trik khusus untuk anak-anak itu Pak? Mengingat Pak Agus ingin menerapkan model pembelajaran yang sedemikian ini. Adakah trik khusus untuk mereka yang khusus juga Pak? Ya kita dekatkan Pak. Nanti misal apa yang perlu diperbaiki, misalnya dia faktor penghambatnya itu kita tanyakan. Kenapa kok tidak mau melakukan ini? Nah, pernah mereka pernah itu ya saya cara mengatasinya ya dorongnya itu dengan apa ya? Dengan ya verbal sama itu pasti ada Pak. Nanti anak tersebut nanti ikut-ikut temennya. Oh ini melakukan, ya saya harus melakukan. Jadi ada beberapa teman yang melakukan yang menurut dia itu teman baiknya, dia ikut-ikut melakukan. Misal temennya tidak melakukan ya itu dia ikut-ikut ya banyak ikut-ikut. Oke. Nah dari tadi Pak Agus sampaikan kompetitif ya. Nah kira-kira dari model yang Pak Agus akan ambil tadi cooperative learning, kalau menyisipkan ini Pak permainan yang kompetitif, apakah efektif juga Pak kira-kira? Ya kalau untuk pemanasan mungkin bisa Pak. Ya kalau di inti nanti ya tidak bisa, takutnya tidak tercapai Pak. Ya intinya perlakuannya sama. Ya perlakuannya sama kalau di tes itu. Ya oke baik Pak Agus, sekali lagi nanti apa namanya saya izin untuk ikut di dalam kegiatan pembelajaran Pak Agus, nanti saya di belakang, dan sekaligus juga minta izin untuk nanti direkam
di kemudian hari kita bisa belajar bersama Pak untuk oh ini nanti saya kurangnya di bagian ini dan sebagainya. Nanti mudah-mudahan bisa untuk koreksi kita bersama seperti itu. Lagi terima kasih Pak Agus. Ya. Sebelum nanti kita ikut, saya nanti sekali lagi minta izin untuk ikut di dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. 3 kali ya. Selamat pagi. Pagi. Pagi, pagi. Semangat pagi. 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 Ya, apa kabarnya hari ini? Ada yang lagi sakit? Hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kebugaran jasmani dengan komponen latihan daya tahan tubuh. Nah, sudah tahu kebugaran jasmani itu apa? Belum tahu. Kebugaran jasmani itu adalah aktivitas yang dilakukan sehari-hari, ya, itu ya biar tidak lelah dalam melakukan aktivitas. Jadinya kita harus latihan fisik. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita praktekkan bersama-sama. Terus latihan daya tahan tubuh, ada yang tahu? Tidak tahu? Ya, latihan daya tahan tubuh itu nanti kita melaksanakan praktek, ya. Nanti durasinya bakal lama. Nanti kalian bakal tahan atau tidak itu nanti kita tes, ya. Nanti kita praktekkan. Selanjutnya, coba siapa yang di sini sudah bisa push up? Angkat tangan. Sudah bisa sit up? Ada yang berani? 1-2 orang? Ya. Gimana? Ada 2 orang yang berani? Ya, Mas Barka. 1 lagi siapa yang berani? Push up sama sit up? Mas Barka, ayo maju sama Mas Dewa. Mana Mas Dewa? Ya, berdua maju sini. Kita praktek. Nanti Mas Dewa sit up. Ya, sekarang kita perhatikan teman kalian melakukan praktek push up terlebih dahulu. Gimana Mas caranya? Ya, push up ya. Coba push up. 1. Nah, 2 hop. Diusahakan kalau push up dada tidak menempel ke lantai ya. Diusahakan masih di atas lantai. Coba lagi Mas. 1, 2, 3 hop. Nah, berdiri. Sudah paham? Ada yang masih mau ditanyakan? Tidak. Sekarang yang kedua praktek sit up. Nanti Mas Barka pegang. Duduk Mas. Pegang kaki Mas Dewa. 1, 2 hop. Nah, diusahakan kepala Mas Dewa menyentuh apa ini? Lutut ya, lutut. Jadi hitungannya sampai menyentuh lutut. Coba Mas perhatikan lagi. Nah, hop. Kalau belum menyentuh lutut belum dihitung. Nah, dah. Yuk sekarang kita berpasangan. Berpasangan. Berapa orang? 2 orang mencoba praktek sit up. Sekarang berdiri semua. Kamu sama. Aku sama. Yuk mencari pasang. Aku sama. Yang perempuan sama perempuan, yang cowok sama cowok, ya. Saling berhadapan sudah? Ketemu pasangannya? Ya, nggak apa-apa sana. Boleh. Siapa? Ya belum Mas Faru? Sudah? Ya, udah. Yuk sekarang berhadapan. Ada yang belum dapat pasangan? Aku. Ya, sini sama Pak Agus. Yuk sekarang kita melakukan sit up. Jongkok sama Pak Agus. Yuk, sini nggak apa-apa. Yuk praktek sit up bareng-bareng. Gantian. Siapa dulu? Yuk jongkok. Dihitung. Ya. Sampai berapa? 10. Sampai 10 aja ya. Tangannya gimana? Boleh gini, boleh gini. Oke. Ya. Aku ngene oleh Rafa. Boleh. Ya, boleh. Enggak boleh, bolehnya gini. Ya, enggak gini dada. Nah, udah siap? Tangannya di dada semua ya. Siap? 1,
2, jam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Sudah semua? Yuk sekarang bergantian. Bergantian. Enggak. Bagus. Sudah? Sudah? Yuk dihitung lagi. 1, 2, 3. Diusahakan sampai lutut agak maju lagi, Mbak. Nah. 6, maaf. 7, 8, 9, 10. Dah cukup. Udah? Gimana rasanya? Yuk sekarang sesuai titiknya lagi. Nah, udah. Yuk setelah ini kalian akan praktek latihan daya tahan tubuh. Apa aja? Ada 3. Bukan. Yang pertama, nanti kalian akan melakukan apa? Squat thrust. Squat thrust itu gimana? Seperti push up, ya. Coba Pak Agus contohkan. Ayo Mbak, perhatikan dulu. Squat thrust ada yang tahu prakteknya gimana? Pak Agus contohkan, ya. Nanti seperti push up tapi beda. Seperti gimana squat thrust? Gimana? Jongkok, terus gini. Nah, terus jongkok lagi, berdiri. Paham? Diulang lagi enggak? Jongkok, seperti push up, jongkok lagi, berdiri. Nggak usah tangannya nggak usah diayunkan, cuman ditumpu aja, ya. Paham? Ada yang ditanyakan lagi? Nah, itu yang pertama, itu nanti kita bikin pos 3. Yang kedua, ya. Yang kedua nanti kalian lari bola balik. Ya, nanti Pak Agus kasih kun di sini 1, sama di sana 1. Nanti kalian lari, terus balik lagi, lari sampai berapa kali? Sampai 8 kali. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, nanti kalian akan melakukan lompat tepuk, ya. Ada yang tahu lompat tepuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, diulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah? Paham? Ya, sebelum kita melaksanakan tes daya tahan tubuh, kita pemanasan terlebih dahulu. Yuk semuanya berdiri. Mas Barka, Mas Torres, ambilkan kun. Kamu. Mas Nathan, ambilkan kun Mas Nathan. Yuk sekarang berpasangan saling berhadapan. Sini aja nggak apa-apa. Saling berhadapan. Yuk saling berhadapan, berpasangan saling berhadapan. Ya. Minta tolong tiap anak dibagi satu-satu. Ditaruh tengah sini. Sama Pak Agus ada, sama Pak Agus. Mas Hani sama Pak Agus ini. Ya. Kalian 3 dikali 1. Siapa? Nah, yuk. Yang jawab baik, ini kemalaran Mas Torres. Ayo, yang salah skor jam. Udah? Yuk sekarang pembagian. Fokus. 6 dibagi 3. Nah, sip. Udah? Siapa yang nggak ngambil? Yuk, skor jam lagi. Hup. Bagus.
Yuk sekarang duduk lagi yang rapi. Yuk. Kepala. Ayo Mas Nathan. Pundak lutut kaki, kepala, pundak lutut, ambil. Siapa yang nggak dapat lagi? Ya, sekarang skor jam lagi. Nah, bagus. Sudah semua? Ya? Lagi nggak ini? Dihitung berapa kali menang, berapa kali kalah. Ya. Yuk sekarang lagi. Fokus sekarang. Sudah siap? 3 kali aja. Yuk sekarang lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, ambil. Siapa yang nggak dapat? Ya, ayo laksanakan hadiahnya. Ayo yang nggak dapat skor jam lagi. Nah, ayo harus sportif ya. Ada menang, ada kalah. Yang kalah harus melakukan hukumannya. Udah, yuk sekarang diganti. Sekarang tidak nyanyi lagi. Kalian tahu perkalian, tahu pertambahan. Nah, nanti ya sebelah kirinya Pak Agus ya. Sebelah kirinya Pak Agus itu nanti dapat angka ganjil. Ganjil itu ada apa aja? 1, 3, 5, 7. Nah, bagus. Yang sebelah kanannya Pak Agus ya berarti Mbak siapa? Mbak Tiara nanti mendapatkan angka genap. Genap udah tahu apa aja angkanya? 2, 4, 6, 8. Bagus. Perhatikan, sekarang kita tambah-tambahan. Nanti yang kebagian angka ganjil langsung mengambil. Nanti dihitung dulu. Misal ya, Pak Agus kasih contoh. 2 tambah 1. 3. Yang ganjil ambil. Ya. Iya, yang ganjil cepet-cepetan ngambil. Ya, paham? Berpasangan, masih berpasangan. Yang kiri ganjil, yang kiri siapa? Oh ya Tiara. Ya Mas Hanid ganjil, Mas Faro genap. Ya Mbak. Nah kamu apa? Kamu genap. Kamu ada mana? Oh ya ganjil. Dah. Ganjil kan ada 1, 3, 5. Loh, kamu ganjil. Kamu ganjil. Genap. Ganjil genap. Ganjil. Tapi kalau ganjilnya nggak kesebut jadi Ya, yuk siap-siap ganjil genap. Yuk, sekarang dihitung. Tuh, kamu genap, kamu ngadap mana? Oh, kamu ganjil. Kamu sama siapa? Ya, kamu genap. Kamu genap. Yuk, genap. Ayo semuanya fokus lagi. Nanti cepet-cepet tampil. Nanti kalau nggak diambil, nanti yang angka yang genap tugasnya mengambil. Misalnya kamu 7 tambah 3, 10. Berarti yang genap mengambil. Yang ganjil cepet ngambil, iya, ngambil juga. Ya, tetap sama. Ya, nanti kamu ganjil apa genap? aku ganjil. Kamu ganjil, kamu genap. Boleh diambil. Kalau genap tetap cepet-cepetan biar nggak direbut. Ya, sudah siap? Yuk, cermati soalnya. 2 ditambah 3. Nah, disebut jawabannya lalu diambil 5 gitu. Ganjil bisa kenapa? Iya, bisa ganjil bisa genap. Ya, disebut siapa yang nggak ambil. Nah, yuk hukumannya jangan lupa skor jam. Ganjil, makanya perhatikan yang kiri ganjil, yang kanan genap. Yuk sudah lagi. Yuk sekarang nggak usah ganjil genap lagi kalau bingung. Nanti kalian ambil cepet-cepetan sambil nyebutin apanya jawabannya. Yuk. Aku harus jawabannya ganjil apa
Ya, sekarang nggak mikir ganjil genap. Sekarang pikirkan jawabannya langsung diambil. Oke, siap? Yuk, sekarang 7 ditambah 2. Salah. Yuk, yuk. Perhatikan. Yuk, yang menjawabnya. Nanti Pak Agus bikin lintasannya dulu. Ya, nanti. Kelihatan nggak ya, Bu ya? Nanti menghadapkan pas itu ya prakteknya, Bu. Yuk perhatikan semuanya. Ayo kunnya jadikan satu dulu, kunnya. Jadikan satu. Siapa Mas Nathan minta tolong Pak Agus? Ayo. Squat thrust ya. Seperti push up tapi tidak ditekuk tangannya. Terus yang kedua, lari bola balik. Terus yang ketiga, Push up sama sit up. lompat tepuk ya. Mau dicontohkan lagi? Mau contohkan lagi? Siapa yang sudah paham? Mau mencontohkan? Ada yang mau mencontohkan? Tidak? Ya, berarti Pak Agus saja yang mencontohkan. Perhatikan. Nanti yang pertama, kalian lari terlebih dahulu. Ini ya pos. Pos berapa ini? Pos 1 apa tugasnya? Squat thrust. Nanti dilakukan berapa kali? 8 kali ya. Yang pertama jongkok, squat, terus jongkok lagi, berdiri. Melakukan berapa kali? 8 kali. Ini sudah 8 kali contohnya ya. Lalu setelah itu ke pos 2. Kalian lari. Apa yang pos 2? Lari bola balik ya, dari sini. 1. Belum dihitung lo ya. 2. Sampai berapa kali? 8 kali. Nanti setelah 8 kali kalian ke pos 3. Pos 3 apa? Ayo tadi. Lompat tepuk. Gimana? 1, 2, 3. Loh? 4, 5, 6, 7, 8. Lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah paham? Ada yang ditanyakan? Apa Mbak? Boleh. Nanti yang sudah dicontohkan Pak Agus, misal ada yang salah nanti dibenarkan sama Pak Agus. Sudah? Nanti urutannya ya dari putra dulu. Ya, dari putra dulu. Setelah itu yang putri. Ya. Ya nanti. Hup. Bagus Mas Barka, 8 kali melakukan. Dah, lari. Lari bola balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langsung ke pos selanjutnya. Lompat tepuk. Bagus. Ya cukup. Selanjutnya Mas Hanin. Kamu dulu Mas tahu. Kamu dulu nggak apa-apa. Ya, ayo selanjutnya. Lari. Pertama squat thrust dulu. Nah. Tuh. Nah, sip. Diluruskan. 3. Terus lagi 4. 5. Yuk selanjutnya Mas. 6. 7.
8, dah lari ke pos berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langsung pos selanjutnya. Tuh. Nah, yuk. Tepuk lagi. Tepuk lagi. Lagi. Ya, hup. Yuk selanjutnya Mas Hanin, lari pelan-pelan. Pelan-pelan. Hup. Jongkok dulu. Jongkok terus gini. Nah, sip. 1, 2, 3. Lagi 4. Dah Mas Hanin. Yuk selanjutnya nggak apa-apa. Selanjutnya sini. Lari bola balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lari lagi. 7, 8. Kembali sini. Pos selanjutnya. Tepuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah cukup. Yuk Mas Gilang. Kita bantuan Pak Heri. Jongkok. Terus gini. Nah, jongkok lagi. Nah, bagus Mas. Lagi. Sip. Dah. Dah langsung ke pos selanjutnya. Lari bola balik. Ayo sampai menyentuh kun. Udah berapa kali? 8. Sana, langsung sana. Yuk. 1, 2. Nah, kamu sini aja habis nih, nggak apa-apa, pelan-pelan. Udah belum? 8 kali. Dilakukan 8 kali. Nanti Pak Agus pandu. Dah. Dah, selanjutnya. Yuk Mas. Baru lari. Jongkok. Jongkok. Terus melakukan gini. Nah, jongkok lagi, berdiri. Lagi. Udah cukup ya apa ayo. Lari. 8 kali. 1, 2. Ayo yang ini udah semua? Belum. Ya belum Gabriel sini, Torres juga. Ya belum sini. Izan belum. Udah 8 kali yuk. Sekarang tepuk. Lompat. Tepuk. Lompat. Tepuk. Nah, terus. Udah? Udah. Nah, yuk selanjutnya, Mas. Maskernya dicopot boleh, Mas. Nanti Sepatunya boleh. nggak apa-apa. Izan nggak bisa, harus digunting. Ya udah Zidan nggak itu nanti bener. Terus Mas, yuk. Lagi 8 kali. Nah, itu gunting tuh. Pelan-pelan, Mas. Nah. Jongkok. Luruskan, jongkok lagi. Berdiri. Jongkok, luruskan, jongkok lagi, berdiri. Nah, udah. Yuk, sekarang lari ke pos berikutnya. Yuk, sana, ya, yuk, langsung. Yuk, kalau udah pos selanjutnya, disusul selanjutnya. 8 kali, Mas Torres. Nathan. Gabriel. Udah, belum Nathan belum. Udah 8 kali, ke pos selanjutnya. Yuk, Mas. Ayo, Mas. Lari bola balik. 8 kali. Nah. Lari. Tunggu dulu. Udah? Udah belum, Mas? Ayo.
Gini. Dah. Udah, yuk Mas Nathan. Gini ada aku. Pak, Pak, Pak. Apa? 80. Iya. Tuh. Ya, cepet. Bentar nunggu. Apa? Dah. Yuk selanjutnya. Sampai 3. 8 kali. Pak, Nathan pinter lu berapa? 8 kali. 8 kali semua ya. Dah langsung tiup. Langsung teduh aja, neduh. Nah. Tarik 8 kali, Mas. Habis apa? Pak, itunya sampai berapa, Pak? 8 kali semua. Hop. Dah sini. Yang terakhir sini, yang terakhir. Yuk yang putri siap-siap, yang putri sini. Hop. Lagi berdiri. Jongkok lagi, berdiri. 8 kali, Mas, Mbak. 4. Cukup. Sana, lari. Ayo Mbak Tiara. Ayo lari. Lari bola balik. Udah? Sini. Lari lompat tepuk. Udah? Sana. Yuk, Mak. 8 kali semua. Dihitung 1, 2, 3, 4. Ya, tambah lagi. 8 kali semua. Jongkok dulu, jongkok Mbak Kela, jongkok. Langsung, nah, jongkok lagi, berdiri. Nah, gitu. Nah, gitu. Udah, langsung. Boleh. Ya sudah, boleh minum. Tuh. Lagi. Hati. Hup. Udah? Udah 8 kali, langsung sini. Lompat tepuk. Pak Agus. Berapa kali itunya, Pak? Penuh. Pak, berapa kali? Udah berapa? 8 kali? Satu lagi. Hup. Yuk. Yuk, Mbak. Gak apa-apa. Wah, pelan-pelan makanya. Udah, tepuk. Jongkok, jongkok. Ayo jangan di situ Mas, sana Mas. Ayo, Razita, ayo. Ya udah ganti. Ayo Mbak Ulfi. Ya udah kamu lari. Ya Mbak, kamu Mbak. Lari. Jongkok. Nah, bagus. Jongkok. Nah, jongkok. Jongkok dulu, jongkok. Sih, Mas jangan di situ ayo. Ayo jangan sana. Razita. Udah? Udah 8 kali sana. Yuk, Mbak Rere. Mbak Rere. Ayo Mbak Najwa. Lari. Jongkok. Mas Baim, sana Mas Baim.
Jangan ganggu temennya, jangan ganggu temennya. Mas, jangan ganggu temennya. Rasida udah, jongkok. Nah, berdiri lagi, jongkok. Satuku hilang sih. Ambil nanti, jangan dia lempar makanya. Dah, yuk. Aku nggak jadi. Loh, Pak. Buat apa? Buat main. Nanti kalau udah selesai. Pak, aku sudah main satu enggak? Nanti kalau udah selesai belum selesai. Nanti penutupan dulu. Main voli nanti. Habis. Awas kalau udah Mbak Razida jangan ganggu. Lari. Kan ya, Pak. Mas, jangan ganggu. Pak Agus tadi bilang apa ayo? Jangan ganggu, direkam. Jangan ganggu. Pak Agus jangan bilang apa tadi? Jangan ganggu. Jangan ganggu. Banget loh. Udah Mbak, jangan diurusin. Nanti berdua nggak usah main alat. Yuk. Udah? Pak, aku minta. Udah selanjutnya. Ayo jangan tabrakan gitu, yuk langsung sana. Bapak. Pak, semuanya 8, Pak. Semuanya 8. Yuk 8 kali. Ayo Mbak. Jongkok gini. Jongkok lagi. Nah. Tali sepatunya. 8 kali. Dah sana. Nah, bos ini kok basah. Loh, kok bisa basah? Lepas ya sepatunya. Nggak boleh nanti kalau udah selesai. Yuk 8 kali Mbak. Pelan-pelan. Jongkok. Nah, jongkok lagi. Nah, jongkok. Nggak usah lompat. Jongkoknya nggak usah lompat. Jongkoknya nggak usah lompat. Nah, jongkok biasa. Nah, itu sip. Udah 8 kali. Udah 8 kali langsung Mbak lari. Ayo Zita. Ayo Mbak. Yang putri, kalau yang putri udah ya. Gantian, Mbak Zita gantian dulu. Ayo 8 kali udah. Langsung ke pos selanjutnya. Ayo lari Mbak Zita. Terus. Udah 8. Balik lagi sana kau 8. Udah berapa kali Mbak? Udah? Kalau udah gantian. Zian udah 8 kali Zian. Udah 8 kali. 1, 2, 3. Nanti Mas kalau belum selesai. Pak, udah belum itu Pak. Terlupakan loh Pak. Enggak apa-apa. Udah. Ayo sana. Udah Mbak Zita udah berapa kali? Pak, ambil nada ikut Pak. Nada sudah nada. Pak, ambil minum enggak Pak? Kamar mandi ya Pak. Ya. Boleh. Ambil minum. Udah 8 kali belum? Dihitung. Pak, minumku ketinggalan. Udah? Ya. Udah Mbak. Ke pos selanjutnya. Udah Mbak. Pak, minumku ketinggalan Pak. Ya, kamu langsung. Pak, minumku ketinggalan. Ya, nggak apa-apa nanti diambil di kelas. Boleh diambil di kelas. Ini loh. Jongkok dulu. Jongkok. Langsung. Nah, jongkok lagi. Nah, gitu. Diulang. Nggak usah loncat. Jongkoknya nggak usah loncat. Nah. Boleh nggak Pak? 5 kali ya Pak. Ya 8. Jongkoknya nggak usah loncat biar bisa. Yo. Lagi. Hop. Nah, yuk. Ya Pak. Pak. Bagus. Sip.
Sudah? Jongkok dulu, jongkok dulu. Jongkok, jongkok, jongkok. Nah. Pelan-pelan. Sip. Nah. Lari, Mbak, lari. Pak, bokong pulau dong. Benerin dulu. Itu dibenerin dulu. Kalau enggak nanti aja, enggak usah nanti kamu jatuh. Kamu jatuh. Ayo jongkok. Jongkok. Langsung. Nah, jongkok lagi, berdiri. Jongkok. Nah, gitu, Mbak. Diulang. Sip. Ya. Luruskan. Luruskan. Nah, luruskan. Nah, luruskan. Hop. Udah 8 kali, yuk. Udah 8 kali sana, Mbak. Udah Mas, kamu nggak bisa melakukan itu. Kakimu kayak gitu. Nanti dibenerin dulu. Belum nanti. Nggak boleh jajan. Kamu harus istirahat. Nanti. Lari bolak-balik kok, jalan bolak-balik itu namanya. Kalau lari kan lari. Nanti. Belum selesai. Balik langsung ke sini. Nanti. Mas, jangan manjat-manjat, Mas. Gak usah manjat-manjat, ayo. Yuk, ya sudah. Sesuai titiknya dulu lagi. Sesuai titiknya dulu. Mas, sesuai titiknya. Sesuai titiknya dulu. Udah. Pak, udah di sini main sih. Ya, nanti. Udah, Pak. Mbak, sesuai titiknya dulu. Sini. Nanti bermainnya nanti. Ditutup dulu sama Pak Agus sini. Nanti bermainnya nanti tutup dulu sini. Ya sudah sini. Yuk duduk dulu, berteduh. Mas, nggak usah main air, Mas Torres. Duduk semua sini. Yuk duduk semua sini. Yuk makan sampai. Bagus tadi botol kamu cocok. Yuk, hitung angka 3, 1. Mbak, 2. Kak, 3 yang Ya, gini aja. Yang teduh. Duduk yang teduh. Gak sesuai titiknya, nggak apa-apa. Yang penting kalian duduknya yang teduh. Pak, aku nih kono. Udah, duduk dulu. Buli ya. Pak Isnu. Duduknya di bawah, Mbak. Jangan di motor, ayo. Mbak Tiara, duduknya di bawah. Mbak Tiara, Rere. Di bawah. Duduknya di bawah. Ikas di bawah. Duduknya di bawah. Udah, Pak. Biar cepet sini duduknya di bawah. Semuanya duduknya di bawah dulu. Ya sudah. Perhatikan dulu. Semuanya duduknya yang baik, no. Masa tiduran. Mbak Rere duduknya di bawah. Yuk perhatikan semuanya. Setelah kalian melakukan latihan tadi, apa yang dirasakan? Lelah? Capek? Ya, kalau kalian berlari, kalau kalian akan aktivitas pasti ada capek sama keringetannya. Ya, caranya gimana biar aktivitas atau fisik kalian terjaga? Yuk, kalau tidurnya ada yang di atas jam 10, coba angkat tangan. Yang di atas jam 10 tidurnya. Tuh. Ya. Yang tidurnya sambil main HP angkat tangan. Tuh. Nah. Coba ada turunkan. Sekarang perhatikan Pak Agus. Yang tidurnya dari jam berapa? Jam 10 ke atas itu tidak baik ya. Soalnya kalian seharian sudah apa? Kalian sudah beraktivitas dari sekolah, dari pagi sekolah, terus siang pulang bermain ya kan?
sore main lagi, terus malam main HP. Nanti kalian cepet lelah apanya? Ininya, matanya nanti lelah. Terus apa, tenaganya, fisiknya juga lelah, ya. Nah, jadi kalian harus kalau tidur ada yang bermain HP itu ya, biar pikirannya kalian tidak bekerja terus. Kalau main HP kalian pikirannya atau otaknya tetap jalan, tetap memakai tangan ya kan buat main HP, terus pikirannya masih dipakai, itu nanti kalian cepat kelelahan ya. Diusahakan kalau tidur itu HP, alat-alat lainnya di alat-alatnya disimpan ya. Fokus, harus tidur ya tidur, jangan bermain-main ya. Terus makan, kalau makan kalian sehari berapa kali? Kalau makan, wah ada yang 2, ada yang 3 ya. Ya, diusahakan makannya tepat waktu ya. Kalau misalnya pagi tidak sarapan, nanti siangnya harus makan. Makan 2 piring. Ya, jangan seharian tidak makan, nanti badannya bisa kalau nggak makan? Bisa lemas, nanti aktivitas kalian keganggu ya. Terus istirahat ya. Setelah melakukan kegiatan ini kalian lalu istirahat, jangan langsung bermain lagi. Tiara ya, udah. Ada pertanyaan? Tidak? Tidak? Sudah? Yuk, sekarang duduk yang rapi. Pak Agus airi dulu ya. Pak Agus airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Pak Agus lihat cek dulu jamnya. Masih berapa jam lagi? 15 menit lagi ya. Kalian boleh bermain tapi 15 menit lagi. Baik, selamat siang Pak Agus Dwi Kurniawan. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan Pak Agus, dan kemarin saya sudah diizinkan untuk mengikuti observasi di kelas Pak Agus. Kebetulan yang kita lakukan di halaman waktu itu. Sehat Pak Agus hari ini? Ya. Sehat ya. Nanti suaranya supaya masuk agak keras ya. Oke, baik. Sepertinya kita supaya tidak tegang ya Pak, kita coba atur nafas terlebih dahulu supaya hari ini kita lebih rileks, dan nanti apa yang akan saya tanyakan tidak sulit kok Pak. Ini hanya sebatas apa yang sudah Pak Agus lakukan dan kemarin kita sudah sepakati bersama untuk kita lihat bareng-bareng. Mari kita tarik nafas dalam hitungan ketiga, kemudian nanti kita lepaskan dalam hitungan ketiga pula. Kita mulai ya Pak Agus. Hitungan ketiga, tarik nafas 1, 2, 3. Tarik nafas, tahan di dada. Hitungan ketiga lepaskan 1, 2, 3. Sekali lagi supaya rileks gitu ya. Hitungan 1, 2, 3, tarik nafas, tahan di dada. Hitungan ketiga lepaskan 1, 2, 3. Oke, sudah rileks Pak Agus? Sudah lumayan. Ya, oke, lumayan. Baik Pak Agus, terima kasih sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, apa yang menurut Pak Agus kemarin sudah Pak Agus lakukan, apa yang kemudian menjadi ketercapaian menurut Pak Agus saat Pak Agus melaksanakan pembelajaran yang terakhir kemarin kita observasi? Mungkin bisa dijelaskan Pak Agus. Ya, dari segi lapangan sudah memadai Pak. Dan untuk sarana prasarana yang kemarin saya untuk pembelajaran itu masih ada beberapa yang belum ada ya, jadinya belum maksimal. Ya. Jadi cuma sarana prasarana yang masih kurang itu, jadinya dalam pembelajaran itu masih ada kekurangannya. Ya. Kemudian terkait ini Pak Agus, kemarin ingin mengembangkan
apa Pak kalau kita flashback ke belakang kemarin kita ingin Pak Agus ingin mengembangkan apa terkait dengan kegiatan pembelajaran itu? Jadi pengembangan kemarin itu dari cooperative learningnya ya Pak ya. Jadi demonstrasi sederhana ke anak biar anak tuh untuk kebugarannya bisa tercapai. Kalau selama ini yang sudah Pak Agus lakukan terkait dengan kegiatan pembelajaran model cooperative learning yang sederhana, yang biasanya sudah dilaksanakan selain seperti yang kemarin, apa saja Pak yang sudah pernah menurut Pak Agus yang Ya, seringat Pak Agus? Dari permainan tradisional yang sederhana itu sudah saya ajarkan ke anak, sudah saya demonstrasikan ke anak, dan cara bermainnya dari cara prakteknya itu sudah saya terapkan ke anak. Berarti sebenarnya sudah ada, cuman yang kemarin ingin meningkatkan lagi gitu ya. Sejauh ini menurut Pak Agus apakah sudah efektif apa yang sudah Pak Agus lakukan sebelumnya dengan yang kemarin? Kalau dibandingkan lebih efektif yang mana Pak Agus? Dibandingkan dari yang terakhir itu masih efektif yang sebelumnya Pak. Sebelumnya? Ya, karena ada beberapa kendala waktu itu jadinya dalam proses pembelajarannya jadi merasa terganggu ya. Oh, ini dalaman luas ya? Ya, sudah dalaman luas. Oke, baik Pak Agus, terima kasih. Kemudian ini Pak Agus, kemarin saya sempat mencatat beberapa hal dan ini akan saya bacakan kepada Pak Agus terkait dengan hasil pengamatan saya. Kemudian kemarin kita sudah diskusi awal terkait dengan praobservasi yang di sana kebetulan Pak Agus ingin mengembangkan terkait dengan model pembelajaran ya cooperative learning yang dikombinasi dengan demonstrasi sederhana dan itu sudah dilaksanakan. Beberapa hal yang bisa saya bacakan Pak Agus, saya minta izin nanti mohon untuk ditanggapi. Yang pertama, kalau menurut saya sebenarnya dari segi pembelajaran secara utuh ya Pak, dari awal sampai akhir itu sudah sangat bagus Pak. Bahkan memuat beberapa hal yang tidak biasa kita laksanakan hanya di kelas. Saya terutama ketika kelas tidak seperti itu. Nah, pada tahapan kegiatan pembelajaran itu kalau menurut saya Pak Agus sudah ada demonstrasi awal yang sederhana. Cuma mungkin pada bagian pembelajaran di tengah-tengahnya itu kita tersela atau ada jeda untuk pemanasan ya Pak ya. Iya. Jadi itu mengurangi waktu sebenarnya. Tapi namanya anak mungkin juga perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Kemudian yang kedua terkait dengan model pembelajaran cooperative learningnya tipe STAD yang dikombinasi kemarin dengan permainan sederhana dan kolaborasi, sepertinya sudah memberi efek yang berdampak langsung kepada siswa. Hanya saja pada bagian ketika didemonstrasikan anak masih bingung ya Pak ya. Jadi ketika anak melihat contoh di depan yang Pak Agus contohkan masih nengok karena mungkin jaraknya terlalu jauh ya. Kemudian propertinya juga kurang banyak karena memang keterbatasan. Kemudian sudah ada pembelajaran yang berdiferensiasi di sana, ada produk kalau menurut saya. Kemudian prosesnya juga masuk. Tapi di bagian pengelolaan waktu hingga akhir masih kita perlu olah kembali karena mungkin juga materinya terlalu panjang. Itu kemudian yang terakhir ini Pak Agus untuk materi itu memang itu harus selesai satu pertemuan atau tidak Pak? Tidak. Itu nanti ada berapa kali pertemuan baru selesai. Biasanya itu 4 kali ya pertemuan itu baru selesai. 4 kali 2 JP ya, ini ya Pak. 2 JP. Oh iya. Pada itu kalau lakukan 4 JP berurutan ya, ya Pak. Tapi itu nanti 2 kali pertemuan. Ya, baik. Nah, kira-kira dari apa yang saya sampaikan tadi, adakah harapan terkait dengan itu Pak Agus? Ya, mungkin dari gambaran saya sendiri ya perlunya itu Pak, literasi lagi yang perlu saya dapatkan ya. Terus sering-sering ngobrol sama teman sejawat terkait pembelajaran yang akan diajarkan nantinya. Terus seminar sih Pak. Seminar, iya. Kalau gelar jarang ya Pak ya ini? Seminar jarang Pak. Jarang. Ya. Terus sejauh ini apa saja Pak untuk terkait pelatihan model-model pembelajaran yang sudah Pak Agus ikut? Mungkin pelatihan model pembelajaran itu ya dari waktu saya kuliah itu sudah ada model pembelajaran sudah ada. Terus sama yang terakhir ini ya waktu pelatihan fisik juga ada Pak. Jadinya untuk pembelajarannya itu masih kurang saya dalam materinya itu. Jadinya
saya ya ingin mengembangkan diri juga dan nantinya bakal ikut seminar yang model pembelajaran itu. Ya. Kemudian kalau tadi disampaikan mungkin seminarnya katakanlah terbatas itu ya. Ya. Selama ini kalau dari KKG gitu Pak, adakah kegiatan yang Dari spesifik? KKG sementara ini belum Pak, Belum ada. ada kegiatan yang mengarah ke seminar belajar. Ya. Apa namanya model tadi, karena yang ingin Pak model pembelajaran yang sifatnya yang biasanya di kelas kemudian ini dibawa keluar. Adakah rencana ke depan ingin seperti apa, atau mungkin ada deadline waktu atau bagaimana Pak rencananya ke depan? Nantinya ke depan ya Pak, ke depan ya saya lebih bisa menguasai ya menguasai materi, menguasai di lapangan, terus alat atau prasarananya itu tercapai, jadinya anak tidak mesti pakai alat yang itu aja, jadinya semua alat yang ada di sini nanti bakalnya anak pakai juga. Oh ya. gitu, oke ya. Kemudian Pak Agus masih terkait dengan rencana, adakah kemudian dihambat selama ini Pak Agus ketika menerapkan model-model pembelajaran terkait dengan, kalau di sini ada cooperative learning, selama ini hambatan paling nyata apa Pak kira-kira? Ya itu kurangnya menguasai materi Pak. Jadinya kita menyampaikan ke anaknya itu jadi bingung. Jadinya bingung. Makanya sebelum mengarah ke praktek kita harus menguasai materi dulu. Itu dalam setiap prakteknya itu kalau materi khusus misalnya katakanlah kemarin kebugaran, itu ada subtopiknya yang tersendiri gitu atau? Ada beberapa topik. Nah itu nanti bertahap Pak sebenarnya. Nah jadi yang kemarin itu saya memilih topik yang keempat. Itu ya itu yang daya tahan tubuh, yang awalnya itu harusnya ada kekuatan, kelincahan dan kecepatan. Nah itu yang keempat itu baru yang daya tahan tubuh. Berarti itu sebelum sampai ke daya tahan tubuh biasanya memang harus dari step 1 begitu Pak? Ada urut-urutannya. Jadinya biar tahu kondisi anak, jadi stabil apa tidaknya di tahap yang pertama sampai yang akhir. Ya, oke, baik, terima kasih Pak Agus. Nah, tadi sempat saya sampaikan terkait dengan properti Pak. Nah, kalau dengan kaitannya dengan properti kelengkapan ya, ini mungkin perlu dukungan finansial ya, mungkin dari sekolah. Nah, tindak lanjut dari rencana Pak Agus tadi kira-kira apa Pak terkait dengan properti ini? Mengingat ini kan penting untuk anak-anak sebenarnya, tapi keterbatasan juga. Nah, itu bisa Pak Agus atasi dengan apa kira-kira? Ya, dengan itu Pak. Dan kita kreatif ya. Mungkin menggantikan semisal alat yang tidak ada itu kita mengolah sendiri. Dengan penggantinya itu apa alat yang misalnya nanti tolak peluru itu nanti kita modifikasi. Jadi alat-alat yang belum ada itu kita modifikasi sedemikian rupa biar mirip yang aslinya. Nanti biar anak itu paham, oh ini alat tolak peluru penggunaannya gimana. Ada ini Pak, rencana Pak Agus terkait dengan pembuatan properti ini. Kalau misalnya ini kan dikatakan tadi masih bertahap ya, dari subtopik 1 sampai ini. Kira-kira masih diperlukan lagi nggak di topik di atasnya? Ada Pak. Ada. Berarti masih ada keterkaitan. Masih ada keterkaitan. Nah, berarti kalau dari situ perlu pengelolaan waktu kan Pak Agus? Pengelolaan waktu. Nah, nanti kira-kira bagaimana Pak Agus menyiasati atau ya mungkin jalan keluar yang Pak Agus ambil terkait dengan pengelolaan waktu yang kalau dihubungkan dengan topik-topik yang harus saling berkaitan tadi Pak, itu gimana? Ya kalau misal topik 1 terus kita lompat itu kan nggak bisa Pak, jadinya kan harus berurutan itu. Jadi cara mengatasinya ya nanti di selang-seling atau biar anak itu nanti yang kan harusnya kan 4 JP 4 jam 2 JP ya Pak. Itu nanti kita bagi berapa JP-nya nanti buat topik ini subtopik sekian gitu, jadinya anak-anak bisa menguasai semua topik ini. Oh ya, oke. Nah, Pak Agus itu kan antara A dan B ya. Jadi kelasnya ada A dan B. Kemudian kelas A ada sendiri, kelas B ada sendiri. Pernah nggak Pak ada rencana kolaborasi dengan guru teman sejawat, artinya yang sesama mata pelajaran olahraga yang kemudian nanti
supaya mengefektifkan terkait dengan pengelolaan waktu, Pak? Ada kolaborasi begitu? Ya biasanya pembagian itu Pak, pembagian tugas. Misalnya tadi yang disampaikan tadi kan topik ini, nanti kita bagi-bagi ada beberapa topik. Nanti saya harus menghandle yang topik kekuatan, nanti yang satunya mobil topik kelincahan. Jadi gitu. dibagi Jadinya ya? dibagi biar menghemat waktu juga, biar semuanya tercapai ya. Ya, oke, baik. Kemudian terkait dengan itu, Pak, terkait dengan kolaborasi tadi, adakah hambatannya, Pak? Ya mungkin komunikasinya, Pak. Komunikasinya. Jadi kan biasanya kan kalau komunikasi kan suka miss ya. Ya. Jadi yang apa yang disampaikan itu tidak sinkron. Missnya biasanya apa, Pak? Ya misal atau ya apa? jadwal harusnya yang ini apa materi ini tapi berubah karena insidental ya, maksudnya karena ada kegiatan lain jadinya berubah gitu. Jadi kan missnya di situ Pak. Ya, oke, baik. Nah, masih ada beberapa, Pak. Nah, terkait dengan tadi ada kegiatan yang sudah sebenarnya ada include kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid atau boleh katakan pembelajaran berdiferensiasi. Pak Agus sudah merasa tidak ada semacam itu enggak? Artinya Waktu itu di ya. kelas itu ada. Di saat pembelajaran Pak Agus Saat itu ada. pembelajaran kemarin mesti saya itu Pak, saya apa ya sisipkan pembelajaran diferensiasi itu kan kemarin itu ya dari apa ya dari olahraga terus kita ke apa namanya yang menghitung itu menghitung terus nanti kita selingin apalagi yang berdiferensiasi itu Pak. Jadi misalnya kayak pembelajaran bahasa Indonesia kita sisipkan sebutkan nama-nama gitu. Kalau kemarin kan Pak Agus saya lihat membawa tali. Ya. Kemudian ada apa itu yang ceplok-ceplok itu yang ditaruh. Ya, Nah, itu ya. Nah, itu kemudian ketika Pak Agus mengajak anak mendemonstrasikan, hambatan paling sering terjadi apa Pak ketika praktek itu? Ya, misal praktek itu biasanya anak pada jahil Pak. Jahil. Ya, kadang yang harusnya kunnya berdiri dijatuhkan, jadi kan menghambat yang apa namanya peserta selanjutnya yang ingin mencoba itu kan jadinya terhambat. Kita harus membenarkan dulu. Ya. Oh, berarti gitu. waktu bisa jadi molor atau Ya, mungkin molor gara-gara bisa. itu. Ya gara-gara ya hambatan kecil yang ibaratnya sifatnya iya, sengaja iya. maupun tidak sengaja itu pasti ada. Baik, oke. Baik, kemudian ini Pak Agus, saya ingin mendapatkan komitmen dari Pak Agus terkait dengan kira-kira setelah tadi Pak Agus mengetahui apa yang harus dilakukan, yang tadi disampaikan mencari literatur, kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat. Nah, kira-kira mau dilakukan mulai kapan Pak? Ya, untuk ini perbaikannya ya, itulah untuk katakan. perbaikan ya secepatnya ya Pak ya, bagusnya ya Pak ya. Nanti ya kita saling berhubungan sama menghubungilah sama teman sejawat nanti semisal ada referensi yang apa semisal kayak seminar gitu kan nanti teman sejawat saya mengabari, kalau enggak saya follow up ke teman. Kalau untuk rentang waktunya Pak, kira-kira disebutkan ini kan bulan Maret ya. Kira-kira mau minggu keberapa misalnya gitu, ada nggak target? Ya mulai dari ini ya minggu pertama ini Pak. Minggu pertama ini kita apa ya komunikasikan. Ya komunikasi dulu nanti untuk tindak lanjutnya selanjutnya. Oke, gitu. Bertahap. Nah, terkait dengan itu tadi berarti sudah ada komitmen dari Pak Agus terkait waktu, kemudian atau saya katakan ada tata kala yang jelas. Berarti nanti Pak Agus akan melaksanakan beberapa hal itu. Nah, kira-kira Pak Agus sebagai closing, apakah semua yang Pak Agus lakukan itu menurut Pak Agus nantinya efektif Pak dengan mungkin tadi kolaborasi dan sebagainya? Ya, dengan ya banyak masukan terus kan pasti ada efek ya Pak ya. Efeknya nanti ya semoga aja bisa efektif dalam pembelajaran yang selanjutnya. Gitu. Oke, baik, mungkin itu Pak Agus yang kita diskusikan hari ini. Saya menunggu hasil dari penerapan atau praktek Pak Agus selanjutnya. Nanti tindak lanjutnya akan kita komunikasikan kembali sebagai sarana untuk belajar kita bersama. Karena mungkin 1-2 masukan dari kita akan saling melengkapi Pak. Gitu. Jadi kita diskusi hari ini bukan untuk saling menggurui, tapi ini adalah diskusi yang sama-sama mencari untuk kebaikan bersama. Seperti itu Pak Agus. Kemudian terakhir, nah kira-kira Pak Agus ke depan untuk target waktunya di bulan Maret harus sudah sampai pada pencapaian apa Pak? Ya kan kalau kemarin kan pencapaiannya ada subtopiknya subtopiknya itu kan ada sebenarnya ada 7 Pak. Nah yang kemarin kan kita udah melalui keempat ya. Ya mungkin dari
dari 4 itu kan kurang 3 ya, targetnya tuh 3 ini sudah terpenuhi. Oke. Jadinya udah ada apa ya, efektif tidak pembelajaran saya, terus ke anaknya itu bisa apa namanya, bisa menerapkan atau tidak. Oke. Nanti untuk ukuran keberhasilannya apa Pak Agus kira-kira? Nanti Dari situ? kita ada tes ya Pak. Tes. Oh, Tesnya itu tesnya nanti ada. kayak misal denyut nadi, terus anak ini tingkat kebugarannya gimana, apa masih kurang apa aja yang Tes fisik gitu ya, kan? tes fisik itu. Oke, baik. Itu Pak yang kita diskusikan. Terima kasih untuk waktunya. Ya, mohon maaf jika ada kesalahannya. Bagaimana perasaannya? Apakah sudah lega, Pak? Ya, selama ini ya lega Pak. Iya, oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Pak Agus rencanakan dan akan ditindaklanjuti membawakan hasil yang berdampak baik. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih juga.